Terima kasih sebelumnya kepada Kang Rijal Samsul yang telah memberikan wewenang kepada saya untuk memandu acara deskripsi kali ini. Untuk acara kali ini ada 3 termin gitu. Pertama itu pemaparan oleh presenter kita Teh Nahda Filah. Kemudian untuk pembedahnya yaitu Mbak Titik Kusnawati SE, dan untuk sesi ketiganya diskusi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Siap, siap. Mungkin langsung saja ya kepada Teh Nahda Filah. Oke Teh, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin izin perkenalkan diri dulu ya, nama saya Nahda Filah, alumni dari Universitas Islam Bandung. Terus mau disclaimer dulu, maaf nanti kalau misalkan ada bahasanya lebih mayoritasnya Indonesia karena belum menguasai bahasa Sunda yang sopan gitu. Jadi mungkin mau minta maaf dulu, terus mau ngucapin terima kasih banyak juga buat Akang dan Teteh yang udah menyempatkan untuk hadir dan juga memberikan ideologi-ideologi untuk menciptakan webinar seperti ini gitu. Mungkin ada manfaatnya juga gitu. Ini langsung ke materinya aja Teh, ke skripsi gitu. Iya Teh. Oke. Ini nggak usah share screen ya atau gimana? Kalau mau share screen saya bantu Teh. Sebenarnya udah dikirim kemarin ke Syauki karena saya pakai HP, kebetulan laptop lagi dipakai sama orang tua, jadi mungkin gimana ya Kang, boleh minta tolong? Oke, siap. Wait Teh. Biar teman-teman yang lain bisa tergambar aja skripsi yang saya buat seperti apa gitu. Oke. Terima kasih Kang sebelumnya. Terus saya juga sekali lagi mau disclaimer kalau misalkan nanti beberapa bahasan yang saya sampaikan mungkin nggak seformal ketika sidang karena biar lebih santai aja. Berhubung juga ini kembali nostalgia ya, 1,5 tahun udah melewati masa-masa sidang, jadi kalau misalkan ada sedikit yang lupa atau sedikit yang kurang mohon dimaafkan karena memang sudah cukup lama gitu. Oke, jadi judul skripsi yang saya ambil itu adalah pengaruh job insecurity terhadap turnover intention dengan komitmen kerja sebagai variable intervening. Sebelumnya mau jelasin juga kenapa saya mengambil judul ini, karena pada dasarnya mungkin di setiap perusahaan banyak rasa-rasa ketidakamanan atau ketidaknyamanan ketika mereka bekerja. Kemudian turnover intention apa sih? Turnover intention adalah rasa ingin keluar gitu dari sebuah perusahaan yang mungkin fasilitas yang mereka rasakan, kemudian sistem kerja yang mereka rasakan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati ketika karyawan dengan pemilik perusahaan itu bekerja sama atau menandatangani sebuah kontrak gitu. Kenapa saya sangkut pautkan dengan komitmen kerja gitu? Karena job insecurity ini tuh akan mempengaruhi terhadap turnover intention, yaitu ketidakamanan ini akan mempengaruhi terhadap rasa ingin keluar
dari sebuah perusahaan. Nah, nanti si karyawan itu harus kembali lagi kesepakatan sebelumnya dengan komitmen kerja gitu. Jadi saya membuat judul ini dengan artian negatif gitu karena mungkin sumber masalahnya akan lebih mudah ditemukan dibanding saya harus membuat judul dengan kata apa ya, dengan itunya mungkin yang positif gitu. Nah, ini saya ambil sampelnya itu di Dinas Kabupaten Bandung Barat, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Dinas ini tuh tempat di mana buat karyawan atau buat penduduk khususnya Kabupaten Bandung Barat yang ingin bekerja ke luar negeri ataupun yang di luar negeri ingin bekerja di Kabupaten Bandung Barat gitu. Boleh, Kang, di next. Nah, latar belakang yang saya ambil di sini yaitu yang pertama kan ada job insecurity ya. Job insecurity itu sama tadi yang sudah saya jelaskan, jadi rasa ketidakamanan ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan ketika fasilitas dan sistem yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati sebelumnya gitu. Nah, perusahaan ini saya ambil yaitu dari sumber daya, yaitu perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam, dan modal. Ini udah paten ya, nggak bisa dipisahkan antara manusia, alam, dan modal gitu. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Tidak menutup kemungkinan setiap perusahaan itu membangun setiap manajer atau ya pembangun perusahaan tidak menutup kemungkinan mereka membangun sebuah instansi itu untuk menghasilkan laba gitu. Namun ada juga kegiatan produksi yang ditujukan bukan untuk mencari laba. Di dalamnya banyak indikator yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sorotan utama pada suatu perusahaan atau organisasi yaitu sumber daya manusia. Jadi manusia di sini dalam artian perannya lebih penting untuk bisa pertama melestarikan alam, kemudian mengembangkan modal dan menghasilkan laba gitu. Kemudian di sini juga ada job insecurity. Saya mengambil kutipan dari sebentar ya. Saya mengambil kutipan dari Halloran dan Naswal. Beliau mengatakan dalam penelitiannya menemukan beberapa dampak pada karyawan dan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya dalam jangka pendek, job insecurity akan berdampak terhadap kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kepercayaan terhadap pemimpin. Seperti berkurangnya kepercayaan terhadap pemimpin sehingga berdampak pada kesalahpahaman antara pemimpin dan bawahan dalam hal pendapat. Sedangkan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, performa kerja, dan intensi pindah kerja, tadi turnover ya. Nah, sekarang jadi yang dimaksud dari job insecurity ini adalah sesuatu hal yang akan mengganggu karyawan dalam bekerja gitu. Karena tadi adanya mungkin kesehatan mental yang terganggu karena tekanan yang terlalu banyak, kemudian apa yang telah mereka janjikan mungkin tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi mereka terhadap turnover intention-nya. Turnover intention ini saya ambil dari Green et al. Beliau menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan sedikit banyak ditentukan berdasarkan sikap emosional mereka. Menurut ini, saya juga mengambil dari menurut Mahdi et al. Turnover intention adalah kecenderungan niat karyawan untuk berhenti dan dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Keputusan karyawan meninggalkan perusahaan inilah yang menjadi masalah besar bagi perusahaan. Jadi ini akan menjadi mungkin dampak jelek juga
bagi sebuah perusahaan, karena semakin banyak karyawan keluar atau berkurang itu akan semakin menjadi nilai minus bagi sebuah perusahaan. Nah, dari job insecurity dan turnover intention ini tuh ada terikat dengan namanya komitmen kerja, karena komitmen kerja ini yang akan mengembalikan perjanjian mereka sebelum mereka memasuki area instansi ini gitu, instansi tersebut gitu. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman di sini akan teteh semuanya mungkin bingung kenapa saya harus mengambil dinas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bandung Barat, karena mungkin berhubung dekat dengan rumah saya juga, jadi nggak begitu jauh untuk saya melakukan penelitian. Kemudian dampak atau efek dari pekerjaan dinas ini kan, dinas tenaga kerja ini kan cukup besar ya dibanding dinas-dinas yang lain, karena ini sangkut pautnya dengan beberapa instansi di luar negeri maupun di luar kota gitu. Jadi tekanannya itu lebih besar dibanding dinas-dinas lainnya kayak gitu. Nah, untuk komitmen kerja di sini saya ambil menurut Gibson, komitmen kerja adalah suatu bentuk identifikasi loyalitas dan keterlibatan yang diekspresikan oleh karyawan terhadap organisasi atau unit. Komitmen organisasional, tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi, dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut. Nah, jadi bagi karyawan yang ingin keluar dari suatu perusahaan, mereka pasti akan dikembalikan lagi terhadap komitmen kerjanya, terhadap perjanjian awalnya, bagaimana untuk bisa mempertanggungjawabkan kayak gitu. Nah, di sini juga pengaruh job insecurity terhadap turnover intention dengan komitmen kerja sebagai variabel intervening ini tuh menghasilkan beberapa sampel bahwa ternyata memang benar adanya rasa ketidakamanan dan rasa ingin keluar dari instansi tersebut karena tekanan yang terlalu besar, kemudian upah yang mungkin saya sempat menulis beberapa pertanyaan, ternyata ada upah yang kurang, yang telat untuk diberikan, padahal mereka sudah kerja dengan waktu yang cukup panjang, kemudian lembur gitu, dan lain sebagainya. Boleh Kang dilanjut? Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah ya, buat teman-teman mungkin bisa membacanya. Di sini saya mengambil bagaimana tingkat job insecurity terhadap di kantor pusat dinas tenaga kerja. Kemudian bagaimana tingkat turnover intention-nya, bagaimana tingkat komitmen kerja di kantor pusat dinas tenaga kerja, bagaimana pengaruh job insecurity terhadap turnover intention di kantor pusat dinas tenaga kerja, bagaimana pengaruh job insecurity terhadap komitmen kerja, bagaimana pengaruh komitmen kerja terhadap turnover intention, terus seberapa besar sih tingkat dan pengaruh job insecurity terhadap turnover intention ini dengan komitmen kerja sebagai variabel intervening di kantor dinas tenaga kerja. Boleh Kang di next? Nah, ini juga ada beberapa kerangka pemikiran. Ini saya buat sesuai dengan apa yang saya lihat di buku, kemudian jurnal-jurnal juga yang ada di Google Scholar yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing saya. Yang pertama itu ada job insecurity. Ini tuh yang pertama ada kondisi pekerjaan. Pasti yang dilihat dari job insecurity ini tuh terlihat dari kondisi pekerjaannya. Bagaimana kondisi pekerja ini memberikan dampak baik atau dampak jeleknya terhadap seorang karyawan. Kemudian ketidakjelasan peran. Nah, ketidakjelasan peran di sini mungkin mereka mungkin misalkan nih seorang karyawan harus bekerja sesuai dengan job desk-nya yang telah disepakati, tetapi di tengah jalan atau di kemudian hari karyawan tersebut diberi tugas yang sebelumnya dia tidak menguasai, dia tidak memiliki knowledge di dalamnya, jadi mereka merasa bahwa itu bukan peran saya dan
saya merasa tidak nyaman, sama halnya mungkin seperti misalkan di sini misalkan bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak disuruh bekerja oleh seorang istri untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, jadi menggantikan posisi gitu. Nah, pasti kan bapak-bapak pasti merasa capek dan merasa aduh ternyata tidak nyaman ya, atau aduh ternyata susah berat ya gitu pekerjaan seorang istri. Nah, itu sama hal seperti seorang karyawan mengerjakan suatu hal yang bukan job desk-nya, di luar job desk-nya gitu. Kemudian ada konflik kerja. Nah, job insecurity ini tuh pasti mempengaruhi namanya konflik kerja, karena pasti ada beberapa faktor yang berbeda pemikiran gitu. Misalkan seorang atasan menyuruh karyawan untuk mengerjakan pekerjaan A. Nah, sedangkan si karyawan ini tuh nggak bisa gitu, misalnya nggak bisa mengerjakan atau yang memang bukan job desk-nya. Kemudian karyawan yang memang harus mengerjakan A ini tuh marah atau merasa ini bukan harusnya bukan seperti ini gitu. Nah, di sini akan menghasilkan konflik kerja, dan ini bukti nyatanya ada di Dinas Tenaga Kerja, dan memberikan sampel yang jelas juga. Nah, kemudian di sini kerangka pemikiran ini, job insecurity ini tuh dependent, yaitu terikat dengan namanya job insecurity gitu. Nah, kenapa terikat? Karena memang dari hasil job insecurity pasti ada namanya rasa ingin keluar. Yang pertama ada munculnya keinginan meninggalkan perusahaan. Ketika kita merasa tidak nyaman gitu, merasa wah aku sudah tidak nyaman gitu. Saya sudah merasa bahwa ini pekerjaan atau perusahaan sudah tidak mendukung apalagi apa yang saya inginkan gitu. Makanya pasti akan ada beberapa karyawan yang ingin keluar gitu. Kemudian juga mencari pekerjaan baru. Pasti misalkan kalau yang pemikiran pertama gitu tidak muncul, misalkan pemikiran pertama ingin keluar tidak muncul dalam pikiran, pasti ada aku pengen cari kerja yang lain gitu. Pasti ada pemikiran yang aku pengen coba bekerja di instansi lain, misalkan pasti ada seperti itu. Kemudian yang ketiga menyiapkan pindah dalam waktu dekat. Mungkin dia tidak gucar-gacir gitu ya memberitahu atasan atau teman-temannya bahwa dia ingin keluar, tapi di balik itu pasti ada beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman untuk dengan melakukan mungkin nge-apply pekerjaan-pekerjaan di instansi lainnya gitu. Nah, tadi kan job insecurity dan turnover ini tuh kan dependent tuh terikat. Nah, nanti si job insecurity ini dan turnover intention itu akan kembali lagi kepada namanya komitmen kerja gitu. Nah, komitmen kerja sendiri yang pertama itu komitmen efektif. Nah, ini komitmennya udah efektif belum? Sesuai dengan misalkan jam hadir, absensi, kemudian misalkan mengerjakan job desk sesuai dengan waktunya atau mungkin sesuai dengan ranahnya. Kemudian yang kedua ada komitmen berkelanjutan. Nah, ini untuk komitmen berkelanjutan di sini yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jangka panjang gitu. Kemudian yang ketiga ada komitmen normatif. Jadi komitmen yang norma-norma yang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kesepakatan antara atasan dan bawahan gitu. Boleh Kang di next. Nah, di sini saya membuat hipotesis. Hipotesis ini tuh apa sih? Nah, hipotesis di sini tuh sebagai sebagai hasil bahwa memang terdapat pengaruh. Jadi hipotesis ini tuh hasil dari bahwa judul ini bahwa materi ini memang benar adanya gitu. Memang jawabannya itu terbukti gitu, dan menghasilkan bahwa pengaruh job insecurity terhadap turnover intention di kantor pusat Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Bandung Barat itu ada gitu, berpengaruh gitu. Kemudian yang kedua, saya membuat hipotesis terdapat pengaruh job insecurity terhadap komitmen kerja. Yang ketiga juga ada pengaruh dari job insecurity terhadap turnover intention dengan komitmen kerja sebagai variabel intervening. Nah, ini hipotesis ini dibuat hasil dari sampel yang telah saya buat, bahwa di tahun 2017, 18, 19 kinerja dan komitmen karyawan dari Dinas Tenaga Kerja itu
berkurang tingkat komitmen kerjanya, bahwa memang benar mereka merasakan ketidakamanan dan rasa ingin keluar dari instansi tersebut gitu. Boleh Kang di next. Nah ini di sini saya membuat metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian saya ini bersifat deskriptif dan verifikatif, yaitu sifatnya itu sampel gitu, dari sampel kemudian lebih ke teori. Kalau SDM itu kan lebih banyaknya itu teori ya. Kalau beda dengan keuangan, kemudian operasi, itu pasti lebih banyaknya kehitungan. Kalau di sini sumber daya manusia dilihat dari lapangan, dilihat dari survei lapangan, kemudian materi teori-teori yang telah dibuat oleh beberapa peneliti, dilihat dari jurnal yang ada di Scholar juga, kemudian dari buku-buku manajemen. Jadi pastinya skripsi yang saya buat pasti tebal karena memang ini bersifatnya deskriptif dan verifikatif, jadi benar-benar dipenuhi dengan deskripsi dari setiap judulnya. Kemudian variabel penelitian saya itu, ini salah ya, bukan independen, karena kalau independen kan tidak terikat, harusnya dependen gitu. Jadi typo, belum sempat saya revisi. Jadi variabel penelitian ini tuh bersifatnya itu dependen. Dependen itu terikat antara job insecurity dan turnover intention. Nah, kemudian intervening di sini saya menggunakan variabel intervening, yaitu variabel X, Y, Z, bukan X1, X2, dan Y. Jadi variabel saya menggunakan X, Y, Z, yaitu tidak saling berkesinambungan, tapi ada dua faktor yang terikat gitu. Nah, di sini komitmen kerjanya yaitu variabel intervening. Kemudian teknik pengumpulan datanya, data primer dan sekunder, yaitu data lapangan, survei ke lapangan melalui sampel, melalui kuesioner seperti itu, dan menggunakan data SPSS gitu. Boleh Kang di next. Nah, di sini juga ada penelitian, analisis dan pembahasan hasil rekapitulasi variabel job insecurity. Jadi dimensinya itu yang pertama kondisi pekerjaan, rata-rata skornya itu 225, kriterianya itu sangat tinggi. Jadi kuesioner yang saya buat hampir banyak yang menggunakan pilihan sangat tinggi. Berarti mereka menyetujui apa yang telah saya kuesioner apa yang telah saya buat gitu. Nah, yang kedua ada ketidakjelasan perannya, itu rata-rata skornya itu 197. Jadi mereka menjawab kuesionernya itu berarti setuju dengan isi kuesionernya, berarti kurang baik gitu. Kalau instansi ini tuh memiliki ketidakjelasan peran yang kurang baik gitu. Kemudian ada konflik kerja, rata-rata skornya 216. Ini masuk ke kriteria sangat tinggi. Jadi job insecurity ini tuh berarti positif adanya, benar-benar ada gitu di instansi tersebut gitu. Boleh Kang di next. Untuk hasil rekapitulasi variabel turnover intention, dimensi yang pertama itu muncul keinginan meninggalkan perusahaan. Karyawan menjawab setuju, jadi kriterianya itu cukup sangat tinggi dengan rata-rata skor 223. Kemudian munculnya keinginan untuk mencari pekerjaan baru. Ini skor rata-ratanya juga tinggi, sangat tinggi, 231, maka masuk ke kriteria sangat tinggi. Yang ketiga, keinginan untuk meninggalkan perusahaan dalam beberapa bulan mendatang. Jadi rata-rata skornya ini tinggi, 185, artinya bahwa benar adanya karyawan tersebut merasakan turnover retention. Boleh Kang di next. Ini hasil rekapitulasi variabel komitmen kerja. Dimensinya itu komitmen afektif. Jadi komitmen yang dilakukan setiap harinya. Rata-rata skornya itu 227. Ini masuk ke kriteria sangat tinggi. Kemudian ada komitmen berkelanjutan, rata-rata skornya 193. Komitmen normatif, rata-rata skornya 200, maka dua dimensi ini masuk ke kriteria tinggi. Gitu. Boleh Kang di next. Nah, di sini saya membuat hasil sampel dimasukkan ke data SPSS. Kalau teman-teman misalkan atau akan nanti di sini bertanya gimana sih cara membuat atau menghitung SPSS, sejujurnya udah lupa ya.
udah lupa gitu, udah nggak tahu cara masukinnya gimana, karena memang ada sedikit bantuan juga dari kakak kelas yang jurusan statistika, jadi nggak begitu menguasai SPSS sebenarnya, karena belajar di semester 4 itu hanya 1 semester dan itu ilmunya basic, nggak terlalu dalam. Jadi kalau akan teteh ingin bertanya gimana caranya bisa menemukan atau bisa rekapitulasi data melalui SPSS, jawabannya mungkin saya tidak bisa jawab gitu. Jadi karena udah lama juga gitu. Nah ini correlation-nya itu skor X itu yaitu skor job insecurity-nya itu cukup tinggi, kemudian skor Y itu yaitu turnover intention, berarti kedua variabel ini tuh korelasinya tinggi gitu, korelasinya itu mungkin berkesinambungan gitu. Jadi mereka terikat dan tidak bisa dipisahkan, berarti ini hasilnya itu tinggi gitu. Intinya gitu. Saya lupa lagi juga. Boleh Kang di next. Nah, yang ini koefisien determinasi variabel job insecurity terhadap turnover intention. Nah, ini bisa dilihat di kolom R square. R square itu yaitu 922, berarti ini dari SPSS-nya menyetujui bahwa judul dengan sampelnya itu menghasilkan jawaban yang positif. Jadi menjawab dari sampelnya itu, menjawab dari job insecurity-nya gitu. Kemudian Kang boleh di next. Ini untuk yang hasil uji T, job insecurity terhadap turnover intention, korelasinya juga cukup tinggi. Kedua ini berkesinambungan dan kedua ini saling memberikan magnet yang baik gitu. Boleh Kang di next. Kemudian ada koefisien korelasi variabel job insecurity terhadap komitmen kerja. Nah, kalau ini sedikit berbalik ya, magnetnya tidak menempel, artinya variabel dari job insecurity terhadap komitmen kerja ini tidak bisa saling berkesinambungan karena keduanya itu tidak bisa saling menolong gitu. Boleh Kang di next. Nah, ini ada koefisien determinasi variabel job insecurity terhadap komitmen kerja, bisa dilihat di bagian R dan R square. Itu di bagian R square mungkin bisa lebih kecil karena memang tadi magnetnya tidak menempel gitu, karena antara job insecurity pasti bertolak belakang dengan namanya komitmen kerja gitu. Boleh Kang di next. Nah, ini untuk uji T job insecurity terhadap komitmen kerja, sama hasilnya sintak error-nya cukup tinggi, berarti mereka tidak bisa saling berkesinambungan gitu. Boleh Kang di next lagi. Ini analisis pembahasan koefisien korelasi variabel turnover intention terhadap komitmen kerja, juga sama, saling tidak magnetnya tidak menempel, artinya mereka tidak mempedulikan dengan namanya komitmen kerja karena mungkin rasa mereka ingin keluar itu sudah cukup tinggi, sudah mereka sudah merasakan ingin keluar karena tadi sistem kerjanya tidak sesuai, kemudian upah kerjanya mungkin telat, meskipun yang namanya instansi upah kerjanya tidak akan berkurang gitu, maksudnya pasti ada pesangon dan lain-lain, cuman pasti ada ada keterlambatan gitu dalam membayar. Kemudian tadi peran yang mereka lakukan di luar dari cross-nya, di luar dari line-nya, tidak sesuai dengan apa yang mereka telah sepakati sebelumnya. Kemudian banyak tekanan yang mereka merasa bahwa ini merusak mental health mereka gitu, mental health. Kemudian pemikiran-pemikiran bahwa ini merusak akal sehat mereka gitu, karena bekerja mungkin di luar dari jamnya, di luar dari waktunya juga gitu. Pasti mereka akan menerobos komitmen kerja ini gitu. Boleh Kang di next. Nah, untuk koefisien determinasi variabel turnover intention terhadap komitmen kerja ini, R square-nya juga kecil, artinya keduanya tidak
berkesinambungan tadi karena pasti kan tone of intention negatif, sama seperti job insecurity itu tuh negatif. Komitmen kerja kan positif, jadi pasti tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Boleh Kang di next. Nah ini UJT itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke keefektifan dari sampel-sampelnya gitu. Nah ini syntax error-nya juga cukup tinggi, 2768, artinya ya tadi tone of intention ini tidak berkesinambungan dengan komitmen kerja. Jadi karyawan sudah tidak mempedulikan lagi yang namanya komitmen kerja karena mental health mereka sudah pecah gitu, sudah hancur gitu. Boleh Kang di next lagi. Nah, kalau analisis dan pembahasan ini tuh pengaruh variabel job insecurity terhadap tone of intention dengan komitmen kerja sebagai variabel intervening. Ini juga mungkin bentuk ANOVA ini tuh untuk melihat segi kaitan dependent gitu, kaitan dari job insecurity, dari tone of intention, dari komitmen kerja itu seperti apa. Itu ini juga ada yang berkesinambungan, ada yang tidak, ada di kolom sum of squares, kemudian ada di mean square-nya itu cukup nilai. Sebenarnya saya udah lupa lagi ya ini rumus-rumus bacaannya seperti apa, cuman intinya judul ini tuh antara X dan Y itu bertolak belakang dengan Z. Z itu apa sih? Z itu komitmen kerja, kemudian X-nya itu job insecurity, Y-nya itu tone of intention. Jadi ketiga variabel ini tuh hanya ada yang saling berkesinambungan, ada yang tidak gitu. Boleh Kang di next lagi. Nah, yang ini dari kesimpulannya ini perlu dibaca nggak sih Kang? Apa gimana? Disinggung aja dikit. Oke, boleh. Takutnya pada pusing juga gitu. Jadi intinya tingkat job insecurity terhadap pada kantor dinas ini tuh cukup tinggi. Bahkan masuk di SPSS ini tuh masuk ke kriteria sangat tinggi gitu. Sangat tinggi. Hal demikian dapat dilihat dari hasil keseluruhan jawaban responden pada rekapitulasi akhir penelitian. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya buat yang saya masukkan ke dalam SPSS. Jadi nah ini hasilnya tinggi. Kemudian tingkat tone of intention di kantor dinas tenaga kerja ini hasilnya juga tinggi. Kemudian tingkat komitmen kerja pada kantor pusat berdasarkan keseluruhan dimensi terklasifikasi tinggi juga. Jadi ada sebagian karyawan yang mereka menjawab mereka masih ingin melanjutkan pekerjaan di sini dengan komitmen kerja yang ada, tapi ada juga sebagian yang menjawab mereka ingin keluar karena rasa job insecurity yang tinggi dan turnover internship dan inisiatif turnover intention ini juga cukup tinggi. Jadi perbandingannya itu 3:2 gitu. Job insecurity dan turnover intentionnya 3, kemudian komitmen kerjanya 2, jadi 3:2 lah gitu perbandingannya, nggak begitu jauh, tidak begitu signifikan juga gitu. Mungkin udah beres ya Kang? Nah ini untuk kesimpulannya lebih ringkasnya jadi terdapat pengaruh signifikan sebesar 92%, 92,2% antara job insecurity terhadap turnover intention. Jadi signifikannya terlihat ya, gitu. Maksudnya hasilnya juga tinggi juga gitu. Kemudian terhadap pengaruh signifikan sebesar 41,7% antara job insecurity terhadap komitmen kerja. Berarti tidak berkesinambungan gitu, tidak saling terikat, berarti independen gitu antara job insecurity dan komitmen kerja ini tuh variabelnya masuk ke independen, tidak terikat gitu. Kemudian ada juga terdapat pengaruh signifikan besar sebesar 47,5% antara komitmen kerja terhadap turnover intention. Berarti tadi ya sama-sama tidak berkesinambungan, artinya independen. Kedua variabel tersebut independen gitu, saling bertolak belakang. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dan pengujian secara simultan,
karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO dan HA diterima. Jadi job insecurity ini diterima oleh job insecurity ini diterima oleh turnover intention, begitu sebaliknya gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang besar dari job insecurity terhadap turnover intention dengan komitmen kerja pada kantor pusat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Jadi artinya sampel ini atau data ini disetujui oleh SPSS dan pengaruhnya juga cukup tinggi gitu. Intinya gitulah pokoknya. Boleh Kang di next atau udah beres ya? Udah ya Kang? Udah. Oke. Mungkin segitu yang bisa isi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin maaf kalau misalkan tadi banyak yang lupa karena tadi udah 1,5 tahun melewati masa-masa sidang, jadi lupa juga, terus belum ada persiapan yang matang karena masih ada beberapa urusan yang harus saya kerjakan juga. Jadi mohon maaf, mungkin ya segitu dulu Kang. Boleh di next lagi ke yang lainnya. Ya, terima kasih kepada Teh Nahda yang sudah memaparkan skripsinya gitu. Langsung saja untuk selanjutnya kita ke sesi berikutnya, yaitu pembahasan atau pembedahan dari skripsi yang tadi telah disampaikan kepada Mbak Titi Kusnawati. Saya silakan. Sebelum masuk ke sesi diskusi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar bersama-sama dan bisa berbagi ilmu dan pengalaman tentunya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah berkesempatan untuk hadir pada diskusi malam ini, dan semoga ini adalah sebuah motivasi kita ke depannya untuk mempelajari terkait dengan manajemen SDM ataupun ilmu lainnya, dan tentunya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, di sini saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Saya adalah alumni saya adalah Titi Kusnawati Angini, alumni dari Perbankan Syariah di BIN Sunan Kalijaga Jakarta. Kebetulan ketika Maaf, suaranya putus-putus. Mungkin dari ininya, apa sih? Mikrofonnya atau apa? Soalnya jadi kurang jelas terdengarnya. Ya. Sekarang udah jelas nggak Mbak? Belum deh. Oh, belum. Mungkin dari earphone-nya, Mbak. Masih belum jelas ya suaranya ya? Ngedengung suaranya Mbak. Oh, berdengung. Heeh. Sebentar. Oke. Mohon waktunya sebentar untuk mungkin pakai headset dulu ya biar suaranya. Oh iya, boleh Mbak.
Gimana Mbak? Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Masih agak putus-putus dikit, Mbak. Oh, masih putus ya? Udah pakai headset. Apa aja itu kira-kira, Mbak ya? Jaringannya di sini. Baik. Tapi coba dilanjut dulu aja, Mbak. Mudah-mudahan sambil jalan nanti bisa itu mungkin Oke. mic-nya Kak, katanya itu ada yang komen tuh, Mbak. Atau sambil jalan saja Mas, nanti siapa tahu bisa kembali normal suaranya. Teman-teman di sini, kan kita akan membedah sebuah skripsi dari Mbak Nada yang berjudul pengaruh job insecurity terhadap turnover intention dengan komitmen kerja sebagai variable intervening, studi kasus pada karyawan kantor pusat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Mungkin di sini dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa masukan atau tanggapan terkait dengan terutama terkait dengan penyajian skripsinya, terus yang dilanjutkan dengan beberapa tambahan dan pertanyaan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi ke depannya. Mohon maaf sebelumnya suaranya masih terlalu itu ya, belum terlalu jelas ya Mbak ya? Ya, Mbak, masih agak putus-putus. Tapi kalau ke saya jelas tapi putus-putus gitu loh. Nggak tahu kalau yang lain. Kok bisa ya? Ya deh, sambil jalan aja ya. Nah, di sini ini kan mungkin sebelum masuk ke dalam isinya, di sini mungkin saya lebih membahas kepada judulnya dulu ya teman-teman. Nah di sini kan ada kata yang saya garis bawahi terkait dengan variable intervening. Nah mungkin variable intervening ini sebagian besar sudah tidak asing ya sudah tidak asing istilahnya di teman-teman semua, di mana variable intervening ini biasanya digunakan untuk penelitian dengan tema manajemen SDM, dan terutama kemarin juga penelitian saya dan teman-teman ada yang menggunakan variable intervening ini. Nah sebenarnya variable intervening itu apa sih teman-teman semua? Nah dan kebetulan kan di sini audiensnya juga mungkin ada yang lagi sedang mengerjakan skripsi dan mungkin belum tahu nih apa sih variable intervening dalam sebuah penelitian. Nah, di sini variable intervening itu dapat diartikan sebagai sebuah variabel yang berfungsi sebagai variabel penengah atau variabel penghubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di mana karena adanya variabel intervening ini dalam sebuah penelitian, variabel dependen itu tidak secara langsung bisa dipengaruhi oleh variabel independen, melainkan harus melalui variabel intervening terlebih dahulu. Nah, jadinya nanti kalau secara spesifiknya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mbak Nada ini, nanti kita akan mengukur ataupun kita akan mengetahui meneliti bagaimana sih pengaruh dari job insecurity terhadap komitmen kerja dan komitmen kerja terhadap turnover intention gitu. Jadinya komitmen kerja itu sebagai penengah antara kedua variabel X dan Y itu gitu. Nah, selain variabel intervening, ada juga istilah lain, ada juga salah satu jenis variabel dalam penelitian itu disebut dengan variabel moderating. Nah, variabel moderating itu adalah sebuah variabel yang bisa memperkuat ataupun memperlemah pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, jadinya teman-teman yang sedang melakukan skripsi harus bisa membedakan variabel intervening dan variabel moderating itu apa gitu. Itu dari segi
variabelnya dari segi judulnya teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya ingin menanggapi terkait dengan lokasi atau objek penelitian. Nah, di sini kan Mbak Nada melakukan penelitian di kantor pusat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Bandung Barat ya. Nah, di sini tuh tadi saya setuju dengan Mbak Nada kenapa memilih lokasi ini, karena tadi sudah dijelaskan juga di latar belakang yang sudah saya baca-baca sebelumnya deskripsinya, bahwa kantor pusat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mempunyai sebuah bidang khusus ataupun badan khusus yang memfokuskan tentang tenaga kerja. Jadinya kita sebagai peneliti ataupun sebagai pembaca dari skripsi itu kayak merasa yakin bahwa memang badan ini tuh memang dia khusus menangani tentang tenaga kerja gitu. Jadinya kita pun yang mengambil datanya enak, jadinya adanya keselarasan gitu antara judul yang kita ambil dengan lokasi penelitiannya. Itu yang terkait dengan lokasi penelitian. Nah, di samping itu di latar belakangnya juga dijelaskan bahwa berbentuk tabel ya Mbak ya, terkait dengan kinerja dari kantor pusat Dinas Tenaga Kerja ini. Di sana dicantumkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan kinerja, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kinerja. Nah, itu alasan Mbak Nada mengambil lokasi ini gitu. Dilihat dari segi statistiknya, dari segi data kuantitatifnya. Namun sini saran saya, dan ini mungkin merupakan pengalaman saya kemarin ketika sidang skripsi, jadinya untuk lokasi penelitian, selain kita mencantumkan data yang berbentuk kuantitatif, sebaiknya kita juga harus mencantumkan data yang berbentuk kualitatif. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah kita tidak bisa menilai sebuah lokasi penelitian itu hanya berdasarkan data yang ada di perusahaan gitu. Jadinya bagaimana kondisi di lapangan pun kita harus tahu gitu. Misalnya nih terkait dengan kantor pusat Dinas Tenaga Kerja ini mungkin bisa ditambahkan secara kualitatifnya, mungkin bagaimana problem yang terjadi di lapangan yang menyebabkan tenaga kerjanya itu mengalami penurunan pada tahun 2018. Itu yang pertama. Mungkin terus yang kedua mungkin bisa dicantumkan juga adanya misalnya reward yang tidak sesuai di perusahaan itu sehingga menyebabkan penurunan, dan mungkin juga bisa dicantumkan jam kerja yang tidak sesuai, misalnya intinya faktor-faktor secara kualitatif yang menyebabkan adanya penurunan pada tahun 2018 itu. Itu yang kedua dari segi lokasi atau objek penelitian. Terus selanjutnya saya akan beralih ke sistematika penulisan. Nah, di sini kan tadi seharusnya di bab 1 itu dicantumkan sistematika penulisan. Memang memang ada beberapa skripsi yang tidak mencantumkan sistematika penulisan, tapi sistematika penulisan itu sangat penting gitu untuk dicantumkan. Mengapa demikian? Karena sistematika penulisan itu menggambarkan atau menjelaskan pengertian dari bagian-bagian yang akan kita buat gitu. Misalnya di bab 1 terdiri dari latar belakang, rumus masalah, manfaat, tujuan gitu. Dan di dalam sistematika penulisan ini tuh dijelaskan pengertian dari latar belakang itu apa, manfaat dari penelitian itu apa gitu. Jadinya sampai dengan bab kesimpulan. Jadinya sebelum kita menentukan atau membuat latar belakang, membuat tujuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu pengertian dari masing-masing elemen-elemen dalam penyusunan skripsi. Lagi ya. Selanjutnya terkait dengan
skala penelitian. Nah, di sini tuh kan tadi Mbak Nada menggunakan skala Likert ya. Skala Likert menggunakan 5 skala, ada sangat baik, ada cukup, ada kurang baik, dan tidak baik. Nah, ini merupakan skala Likert itu skala yang paling sering kita gunakan dalam melakukan sebuah penelitian, khususnya skripsi. Nah, saya sangat setuju dengan Mbak Nada. Kenapa Mbak Nada tidak mencantumkan pilihan ragu-ragu atau netral, atau misalnya pilihan yang yang sifatnya seimbang, sifatnya itu menengah gitu, kayak bisa dikatakan tidak ada sebuah pilihan gitu. Tidak, biasanya kan pada penelitian itu dicantumkan ragu-ragu, netral, atau kadang-kadang gitu. Nah, saya sangat setuju dicantumkan karena berdasarkan buku yang saya baca, yakni buku Azwar pada tahun 2012 yang berjudul Metodologi Penelitian, bahwa skala yang ditulis ragu-ragu atau netral itu akan memberikan kekhawatiran kepada peneliti bahwa data yang diberikan itu tidak tersebar secara merata gitu. Nanti jadinya kan peneliti kadang responden itu kadang-kadang tidak mempunyai banyak waktu kan untuk mengisi kuesioner kita, jadinya dia lebih cenderung untuk memilih jawaban ragu-ragu. Jadinya nanti penyebaran datanya itu tidak variatif, jadi informasi yang kita dapat pun kurang informatif gitu. Sehingga nanti ketika uji normalitas di SPSS, datanya itu cenderung tidak normal gitu teman-teman gitu. Nah, itu pengalaman dari saya juga ya kemarin, soalnya saya kan memang tidak menggunakan yang netral atau ragu-ragu, tapi jawaban yang saya peroleh dari responden itu cenderung memilih jawaban yang sangat baik gitu, sangat baik dan baik. Sedangkan cukup, kurang baik, tidak baik itu jarang yang isi, jadinya datanya itu tidak terdistribusi secara normal, yang mengakibatkan datanya tidak normal dan saya harus mencari cara untuk menormalkan data tersebut, yakni dengan cara penyembuhan data. Terus selanjutnya terkait dengan, ini mungkin lebih kepada pertanyaan yang Mbak terkait dengan skripsi yang sudah dijabarkan tadi. Saya ingin bertanya, sebelumnya mungkin sudah dibahas secara umum, namun di sini saya ingin lebih kepada meminta klarifikasi dari Mbak Nada sendiri. Kenapa sih Mbak Nada mengambil komitmen kerja sebagai variabel interveningnya? Kenapa tidak menggunakan variabel lain seperti motivasi kerja ataupun gaya kepemimpinan? Padahal kan itu bisa dijadikan sebagai variabel intervening gitu. Kenapa Mbak Nada lebih memilih komitmen kerja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi deskripsinya kalau nggak salah pada halaman 23 dituliskan 3 hipotesis yang Mbak ya. Ada 3 hipotesis, yakni hipotesis X itu berpengaruh terhadap Y, terus hipotesis X berpengaruh terhadap Z, dan hipotesis X berpengaruh terhadap Y dengan Z sebagai variabel intervening. Namun di sana kan tidak dicantumkan mengapa variabel Z tidak berpengaruh terhadap Y. Sementara kan Z itu kan sebagai penengah. Namun kenapa dia variabel Z ini tidak berpengaruh terhadap Y gitu? Apakah variabel Z ini tuh cenderung sebagai variabel dependen juga atau seperti apa gitu Mbak? Ya mungkin teman-teman itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Titi Gusnawati yang sudah memaparkan pembedahannya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab ya.
silahkan kepada semua yang hadir di room ini untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap tadi yang sudah dipaparkan. Mungkin Teh sebelum teman-teman yang lain atau angkat Teh di sini mau bertanya, tadi Kak siapa? Lupa lagi namanya. Titik. Kak Titi tadi sempat meminta ingin saya menjawab pertanyaannya. Jadi tadi Kak Titi sempat bertanya kenapa menggunakan variabel Z itu komitmen kerja, kenapa nggak motivasi kerja atau dan yang lainnya. Di sini mungkin yang namanya skripsi gitu ya, yang namanya membuat judul itu balik lagi ke atas sepakatan dosen pembimbing gitu ya. Tadi misalkan nih saya pengen membuat judulnya motivasi kerja. Kalau misalkan sebenarnya sebelum membuat judul saya sempat melakukan survei dulu dengan beberapa guru di luar dosen pembimbing gitu. Jadi saya punya dosen cukup dekat gitu. Saya konsul beberapa judul sebelum saya memberikan judul itu ke dosen pembimbing saya gitu. Saya bertanya sama dosen ini gitu, Pak, saya boleh nggak membuat judul ini gitu. Awalnya saya membuat judul itu sesuai dengan 4.0, artinya zaman sekarang gitu kan masuknya ke 4.0 gitu ya, intinya zaman milenial. Terus kata dosen saya ini jurnalnya itu belum ada. Yang pertama belum ada kutipan-kutipan yang akan mendukung skripsi saya gitu. Kemudian saya membuat motivasi kerja gitu. Ini akan sinambung ini akan menguatkan komitmen kerja nggak? Akan menguatkan tone of retention atau tidak? Atau akan membalikan lagi atas kesepakatan yang sebelum dibuat ketika karyawan ingin bekerja terhadap tone of retention nggak gitu? Akhirnya saya sempat beberapa kali berpikir gitu. Kemudian sempat beberapa survei juga di Google Scholar, kemudian sempat berkeliling-keliling di kampus-kampus Bandung seperti ITB, kemudian UPI, kemudian Widya Tama gitu. Sempat cari ternyata lebih banyak buku-buku yang mendukung terhadap komitmen kerja ini, karena ternyata job insecurity ini tuh akan ibaratnya kayak akan sedikit dulu dengan namanya komitmen kerja gitu. Kalau motivasi kerja mungkin bisa jadi, cuman saya lebih melihat dari buku-buku yang menguatkan skripsi saya nanti gitu. Kemudian saya dilihat juga dari peran dari komitmen kerja ini ternyata lebih besar dibanding motivasi kerja. Karena kalau motivasi kerja mungkin akan dilihat dari keluarga nantinya, mungkin dari kerabat gitu dan lain-lain. Tapi komitmen kerja ini lebih terikat dengan diri sendiri, lebih terikat dengan perjanjian antara dia dengan Tuhannya, mungkin dengan Allah gitu, akan terikat juga dia dengan atasannya gitu. Jadi mungkin akan lebih berpikir lagi gitu kalau dibanding motivasi kerja. Dan akhirnya sebenarnya ini pas juga ya Kak Titi gitu ya. Waktu saya mengajukan motivasi kerja ternyata tidak diterima oleh dosen pembimbing saya karena sesuai dengan apa yang saya prediksi bahwa ternyata motivasi kerja bisa dilihat dari keluarga. Jadi patokan dan dukungan dari komitmen kerja ini kurang kuat dibanding motivasi kerja ini kurang kuat dari komitmen kerja. Jadi di situ saya sempat berpikir juga beberapa lama dan akhirnya saya menggunakan komitmen kerja gitu. Itu mungkin sih Teh. Kemudian tadi juga kenapa tidak ada hipotesis Z terhadap Y? Sebenarnya saya sudah buat 4 hipotesis, tapi lagi dan lagi ditolak oleh dosen pembimbing saya gitu. Alasannya kurang masuk akal sih sebenarnya, cuman karena yang namanya mahasiswa ya gitu, kalau lulus dan tidaknya itu tergantung dosen. Jadi sebenarnya ini masuk basic sih, alasan basic gitu, daripada nanti susah lulus ya udahlah gitu ya, iya aja gitu, ikuti apa yang dosen mau gitu. Iya, karena sempat melawan juga ternyata hasilnya kurang baik, jadi ya udah deh gitu, dibanding
saya lama lulus gitu, karena cita-cita saya pengen lulus 3,5 tahun gitu, daripada nanti terhalang oleh hipotesis ini gitu. Jadi ya udah deh gitu. Mungkin ini alasannya basic ya, alasannya nggak begitu rasional atau dan lain-lain, cuman ya udah gitu, yang namanya mahasiswa kan tergantung dosen gitu. Itu sih paling teh, maaf kalau misalkan jawabannya kurang puas atau gimana, karena ini sesuai dengan pengalaman saya aja. Itu teh paling. Ini tanggapi aja Kang atau gimana yang di kolom chat? Boleh, yang di kolom chat ada 2 penanya yaitu. Boleh. Yang pertama ada siapa dari Arum Tias, Kak boleh lihat slide rumusan masalah tidak ya? Apakah menggunakan variasi intervening memang rumusan masalahnya sebanyak itu? Oh, tentang kalau slide-nya, aduh, kalau misalkan saya harus kirim ke Kang Rizal akan terlalu banyak ya. Itu masuknya berapa giga ya? Kang Sauki mungkin punya. Untuk rumusan masalah, sebelumnya mungkin saya melihat dulu, seperti saya ini setebal ini. Mungkin teman-teman di sini banyak tebal juga ya, lebih tebal dibanding saya gitu. Ini masuk ada 300-an lah. 300 halaman. Nah, ini rumusan masalahnya kenapa banyak? Karena sesuai dengan judulnya gitu. Jadi kenapa tadi siapa ya? Namanya Arum ya? Arum Tias, Kak boleh lihat slide rumusan masalahnya tidak ya? Apakah menggunakan variasi intervening memang rumusan masalahnya sebanyak itu? Sebenarnya tidak tergantung variabel sih, mau itu intervening, mau itu moderating dan lain-lain, pasti rumusan masalah itu akan sesuai dengan judul gitu. Kenapa banyak? Karena judul saya tadi independen gitu. Ada yang independen, ada yang dependen. Jadi ada yang terikat dan tidak terikat. Jadi pasti akan banyak juga karena oh ya sebelumnya disclaimer dulu ya, maaf kalau misalkan jawabannya kurang puas karena gimana ya jawabannya. Cukup bingung juga kenapa banyak karena judulnya juga banyak gitu. Judulnya panjang gitu. Jadi mungkin bedanya dengan judul-judul ilmu hadis, kemudian Al-Qur'an gitu pasti rumusan masalahnya nggak akan banyak atau gimana, saya kurang tahu karena belum membaca belum sempat ngelihat skripsi dari teman-teman saya yang kuliah di STIP Garut maupun juga Nitri gitu. Jadi kurang tahu ya gitu ya rumusan masalah dari ilmu hadis seperti apa, ilmu Al-Qur'an seperti apa, karena pasti berbeda juga. Jadi banyaknya sesuai dengan judul ya, Teh Arum gitu. Karena ini sini kan saya ada pertama itu ada namanya judulnya job insecurity, yang kedua ada truth of intention. Nah kemudian nanti job insecurity ini berpengaruh lagi saling mengikat antara job insecurity dan truth of intention. Kemudian juga ada nanti mempengaruhi juga antara job insecurity terhadap komitmen kerja. Kemudian nanti juga akan terikat lagi antara truth of intention dengan komitmen kerja, kemudian terikat lagi antara job insecurity, turn of intention dengan komitmen kerja. Pasti rumusan masalahnya akan panjang karena ya tadi sesuai dengan judulnya dan sesuai dengan saling berkaitan atau tidak gitu. Gitu palingnya Teh, maaf mungkin jawabannya tidak sesuai ekspektasi karena ya itu seadanya gitu. Memang adanya seperti itu. Itu mungkin Untuk pertanyaan yang kedua, atau ada dulu tanggapan tidak dari Teh Arum Tias? Boleh. Kalau misalkan mau open mic, boleh. Ya. Tadi sudah, terima kasih banyak Kakak. Oh gitu. Iya, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan kedua ya, Kak mau tanya bagaimana caranya kita mengetahui bahwa variabel tersebut bisa digunakan sebagai variabel intervening. Kenapa bisa dilihat sebenarnya variabel itu tidak melihat dari judul sih, tidak melihat dari objek, itu tergantung kita aja gitu, tergantung kita sendiri bisa menguasai yang mana nih, yang moderating atau variabel atau intervening. Moderator itu seperti apa, misalkan tadi ya X1 terhadap X2 terhadap Y gitu. Nah kalau saya itu X terhadap Y terhadap Z. Jadi sebenarnya menggunakan variabel, bentar ya saya baca dulu kurang.
Diketahui bahwa variabel tersebut bisa digunakan sebagai variabel intervening. Jadi tadi ya dilihat itu tuh tidak melihat dari judul, tidak melihat dari objek, tapi dilihat dari kita lebih balik lagi ya, kita bisa menguasai variabel yang mana nih gitu. Karena memang sih moderator dan intervening sama-sama pusing, sama-sama bingung gitu ya. Nanti di SPSS-nya pasti sama-sama bingung juga, sama-sama pusing gitu. Cuman balik lagi kenapa saya mengambil intervening, karena tadi ya komitmen saya mengambil intervening karena tadi hanya job insecurity dan tool of retention ini yang saling berkaitan, saling independen. Nah, sedangkan komitmen kerja ini tuh kurang komitmen kerjanya itu di tengah-tengah gitu antara berkaitan atau tidak gitu. Kebetulan juga saya diberi saran oleh dosen saya kalau ternyata judul yang saya buat ini tuh lebih cocok menggunakan intervening gitu, karena pasti nanti rumusan masalahnya akan nyambung, kemudian teorinya juga rumusannya juga pasti akan segitiga mengkerucut ke bawah, jadi akan jelas juga. Jadi dilihat dari nyambung atau tidaknya mungkin dilihat dari teorinya, mungkin nanti Kak Titi bisa menyambung ya kayak dari pertanyaan itu, karena gimana ya, saya mengambil intervening itu tadi pertama saran dari dosen, ternyata ketika saya baca-baca ternyata memang iya variabel judul yang saya buat itu lebih enak kalau menggunakan intervening gitu. Nanti rumus masalahnya akan enak, kemudian menggunakan sampelnya juga akan jelas gitu sih paling. Mungkin Kak Titi boleh nambah, Kak? Baik. Jadi saya akan menambahkan pertanyaan dari Mas Ria, kenapa variabel yang seperti apa sih yang bisa kita gunakan sebagai variabel intervening gitu. Nah, intinya variabel yang bisa digunakan sebagai variabel intervening itu variabel yang bisa menjadi sebagai penghubung antara variabel X dengan variabel Y. Penghubung dalam konteks seperti apa? Misalnya seperti ini. Kita ingin mengambil sebuah judul yang berjudul pengaruh training atau pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan kompetensi sebagai variabel intervening. Nah, kita kan tidak tahu apakah setelah dilakukannya sebuah training, apakah kinerjanya naik, ataupun kinerjanya turun gitu kan. Kita nggak tahu, jadinya untuk menguji apakah training itu berpengaruh terhadap kinerja, harus ada variabel interveningnya, yaitu adalah kompetensinya. Kita harus mengukur terlebih dahulu kompetensinya seperti apa. Diukur dengan cara seperti apa, misalnya diadakannya sebuah simulasi ataupun misalnya try out dalam sebuah perusahaan gitu. Jadinya karena adanya kompetensi ini kita mengetahui gitu kinerja setelah dilakukannya training itu seperti apa. Coba kita bayangkan kompetensi itu tidak kita gunakan, kompetensi itu tidak kita jadikan sebagai variabel intervening. Langsung saja pengaruh training terhadap kinerja. Nah, kita kan belum tahu kinerjanya itu apakah tinggi ataupun rendah setelah dilakukan training gitu. Karena kan belum adanya pengujian gitu. Pengujian itu seperti apa? Pengujian itu kita lihat dari apakah kompetensinya itu tinggi ataupun kompetensinya itu turun gitu. Jadinya kinerja itu bisa kita ketahui karena adanya kompetensi, dan kompetensi itu bisa dihasilkan karena adanya training gitu teman-teman. Jadinya saling berkaitan antara ketiga variabel itu, X terhadap Z dan Z terhadap Y gitu. Itu Mbak Sri kurang lebihnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Titi gitu yang sudah menanggapi pertanyaan dari Teh Sri Haryati. Untuk yang lainnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin Kang Yusril ya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Mohon maaf, izin moderator, mungkin di sini dari teman-teman yang lain ataupun misalnya di luar materi, di luar penulis skripsi mungkin ada yang tahu. Soalnya sampai sekarang saya juga masih
penasaran ya terkait dengan aplikasi pengolahan data khususnya untuk SPSS teman-teman. Dan kemarin ketika saya sidang juga ditanya kenapa menggunakan SPSS gitu. Jawaban secara teoritisnya itu seperti apa? Kenapa tidak menggunakan aplikasi yang lain seperti Mendeley atau Mendeley, mohon maaf, seperti Etius ataupun aplikasi pengolahan data lain? Kenapa menggunakan SPSS? Sebenarnya kelebihan dari SPSS itu apa gitu? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab untuk kita diskusikan dalam forum ini. Kang Tatang nggak mau ngasih tanggapan katanya. Atau yang lain, monggo kalau mau ngasih tanggapan atau mendiskusikan yang tadi diutarakan sama Mbak Titi ya. Kebetulan saya nggak concern di sana ya, saya nggak concern di sana karena basic keilmuan saya kan di usuluddin ya, di tafsir dan juga hadis. Jadi kurang paham juga kalau kaitan dengan yang tadi diutarakan. Makanya saya jadi pendengar aja untuk edisi sekarang. Pak Titi, mungkin sebenarnya kenapa setiap skripsi menggunakan data SPSS kecuali mungkin ilmu kedokteran, kemudian psikologi itu tidak menggunakan SPSS, kemudian tarbiyah sudah jelas tidak menggunakan SPSS juga, kemudian ada beberapa sih yang tidak menggunakan SPSS seperti matematika itu ada yang menggunakan, ada yang tidak. Kalau statistika sih lebih tidak menggunakan meskipun SPSS ini tuh berawal dari statistika ya gitu, maksudnya ilmu statistika. Sebenarnya kenapa sih menggunakan SPSS? Sebenarnya mungkin olahan data pasarnya itu mungkin akan lebih jelas menggunakan SPSS dibanding manual, mungkin misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin karena ada keterikatan antara pengolahan data dengan SPSS karena mungkin jawabannya nanti akan lebih akurat. Tadi kan udah ada beberapa yang saya share screen yang Kang Rijal share gitu ya. Ada beberapa tadi seperti ANOVA, kemudian koefisien dan lain-lainnya. Mungkin Kak Titi juga sempat belajar yang namanya SPSS. Tapi untuk kenapanya mungkin karena tadi ya hasil dari olah data pasarnya itu lebih jelas, lebih terstruktur juga, lebih terbaca gitu. Nanti dari di lapangan dari jawabannya ini mungkin akan terlihat lebih jelas. Kemudian rumus-rumusnya juga, rumus dari keakuratan jawabannya itu lebih terbaca. Mungkin itu yang sempat saya tangkap ketika saya bertanya ke salah satu kakak tingkat saya, kenapa harus menggunakan SPSS? Katanya olah data pasalnya itu akan lebih jelas, akan lebih terstruktur gitu. Jadinya kita nggak usah ribet-ribet harus mikirin ini berapa persen dari jawabannya, kemudian nanti kita nggak usah bingung gitu. Ini tingkat kualitas dari jawaban ini tuh benar adanya itu berapa tingkatnya, mungkin akan lebih jelas lah gitu ya. Itu sih yang saya tangkap. Tapi untuk lebih kenapanya gitu, kenapa harus menggunakan SPSS, kenapa tidak menggunakan data lain, aplikasi lain, itu juga saya kurang tahu. Mungkin ada di beberapa kampus yang menggunakan aplikasi lain mungkin gitu, tapi pribadi kalau di Universitas Islam Bandung, di Unisba itu mayoritasnya menggunakan SPSS karena mungkin sudah antara fakultas satu dan fakultas lain itu saling bekerja sama gitu, kayak fakultas saya bekerja sama dengan statistika untuk bisa saling membantu untuk menggunakan SPSS tersebut gitu. Paling gitu sih Kak. Tapi kalau itu juga sih belum tahu ya gitu, karena
tidak begitu kepikiran untuk apa ya menggunakan aplikasi lain gitu sih Kak kalau di saya gitu. Terima kasih Mbak. Saya mau nanya ya, saya nggak nanggapi karena nggak sesuai basic. Nah, cuman kaitan dengan riset ini ya, kalau ini kan basis datanya itu di kuantitatif ya, di kuantitatif. Nah, terus tadi ada pertanyaan dari Mbak Titi atau saran juga, harusnya ini bisa juga mengungkap data kualitatif. Nah, kalau misalkan objek penelitiannya seperti yang dijelaskan di skripsi ini, kemudian kalau pakai metode kualitatif nanti larinya ke arah mana, nah Mbak kira-kira gitu? Mungkin nanti akan apa ya teori dari skripsi saya nanti nggak akan jelas Kang gitu. Jadi jawabannya itu nanti akan kemana-mana gitu. Memang ada nanti misalkan tadi ya Kak Titi kasih saran harusnya dijelasin misalkan jam kerjanya itu seperti apa gitu mungkin nanti akan bisa ditulis di skripsi tersebut, tapi tadi tujuan atau pemecahan masalah ini nanti nggak akan ketemu Kang kalau misalkan hanya menggunakan kualitatif saja gitu. Kenapa menggunakan kualitatif? Karena judul ini memerlukan sampel yang tingkat dari kinerja ini tuh ada gitu. Jadi biar jawabannya itu biar ada, nggak kemana-mana gitu. Maksudnya nggak panjang lebar, tapi dengan menggunakan data aja itu udah jelas bahwa memang ternyata di dinas tersebut ada permasalahan seperti ini gitu. Mungkin kenapa tidak menggunakan kualitatif? Tidak menggunakan kualitatif saja? Ya itu tadi mungkin ya, biar nggak kemana-mana mungkin karena biar dengan dilihat data saja udah jelas sih Kang jawabannya itu seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan hanya menggunakan teori nanti akan panjang Kang, itu nanti akan mungkin kayaknya satu buku aja nggak cukup gitu, mungkin nanti skripsinya akan lebar gitu, akan tebal gitu. Itu sih paling Kang. Jadi menggunakan data itu biar biar ringkas dan jelas gitu, ada jawabannya gitu, ada sampelnya, ada kinerjanya itu memang ada gitu sih paling Kang. Oke, ya paham kalau arahnya ke sana. Soalnya secara pribadi belum pernah juga belajar pakai metode kuantitatif juga belum pernah ya. Apalagi kalau saya kemarin waktu S1 ya basisnya kalau Usuluddin rata-rata di kualitatif kan. Kalau Usuluddin rata-rata di kualitatif. Ya mungkin. Ya Mungkin karena misalkan ya kalau ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an kan menggunakan data kuantitatif kan nggak lucu ya Kang, apa yang harus dihitung gitu. Jadi kalau teori-teori umum kan dihitung dengan kuantitatif mungkin akan lebih jelas jawabannya gitu. Itu bro, itu bener sih saya. Kan ayah kira asro, terus itu gitu mana? Gitu Baik Mbak, mungkin lanjut ke ini ya, pembahasan terkait dengan SPSS tadi. Izin masuk di sini saya ingin berbagi pengalaman juga sama teman-teman. Kebetulan kan di kampus saya dulu di Winson Kalijaga, dia tuh di fakultas saya dia kebanyakan menggunakan SPSS terutama untuk program perbankan syariah. Dia kebanyakan mengambil manajemen SDM konsentrasinya dan diolah menggunakan SPSS. Nah, pengalaman saya kemarin ketika menggunakan SPSS itu, dan mungkin ada juga beberapa teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya, kebanyakan dari kita itu datanya itu tidak terdistribusi secara normal, teman-teman. Padahal dari nilai validitasnya itu sudah semua datanya sudah valid, terus semua datanya sudah reliable, dan adanya juga pengaruh ekstradasi secara simultan maupun parsial, namun data yang diberikan itu tidak normal, dan padahal kan itu salah satu uji yang memang menjadi syarat sebuah data itu diterima gitu teman-teman. Nah, waktu saya skripsi dulu, data saya sempat tidak mengalami kenormalan waktu itu, dan ternyata setelah saya cari referensinya,
salah satu cara yang kita gunakan ketika data kita tidak normal itu adalah dengan melakukan penyembuhan, dengan cara melakukan penyembuhan data. Namun setelah saya melakukan penyembuhan lagi waktu itu, ternyata datanya tetap tidak normal gitu. Jadinya saya berpikir bagaimana caranya agar data yang saya peroleh jangan sampai saya manipulasi gitu. Saya berpikir waktu itu seperti itu, dan akhirnya waktu itu saya nonton channel YouTube ya terkait dengan pembahasan uji normalitas, dan saya memperoleh sebuah jawaban atas kebingungan saya waktu itu kenapa data saya bisa tidak normal. Dan ternyata teman-teman dalam SPSS khususnya uji normalitas itu di sana kan ada 3 pilihan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain udah belajar SPSS, di sana ada 3 pilihan terkait dengan uji normalitas. Ada asymptotic sick, ada eksak, sama ada Monte-Carlo namanya. Nah, yang biasa digunakan oleh teman-teman ataupun peneliti terdahulu tuh dia menggunakan asymptotic sick, dan saya pada waktu itu mencoba untuk menggunakan asymptotic sick, dan ternyata hasilnya tidak normal. Dan setelah saya menemukan referensi, ternyata saya mencoba menggunakan yang eksak teman-teman. Saya menggunakan eksak, akhirnya data saya bisa terdistribusi secara normal. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa sih bedanya asymptotic sick, eksak dengan Monte-Carlo ini gitu. Nah, dan ternyata perbedaannya itu adalah asymptotic sick itu kita gunakan untuk data yang jumlahnya sedang gitu. Yang jumlah sedang palingan misalnya 100 ke atas sampai dengan 200, misalnya seperti itu. Kalau eksak, kita gunakan untuk data yang kecil. Dulu kan saya ngambil datanya di BPRS ya, jadinya karyawannya hanya 33 orang, jadinya karyawannya itu hanya sedikit. Jadinya saya menggunakan eksak sehingga datanya bisa normal. Dan untuk Monte-Carlo sendiri itu kita gunakan ketika jumlah respon kita itu mencapai ribuan, sehingga tidak terjangkau gitu untuk aplikasinya. Nah, mungkin itu tambahan dari teman-teman, nanti sesuaikan dengan data yang kita peroleh gitu. Ketika data kita jumlahnya sedikit bisa menggunakan eksak, namun ketika datanya datanya penuh ataupun banyak mencapai ribuan misalnya, bisa menggunakan Monte-Carlo. Nah, dan seperti itu. Dan saya sesuaikan juga dengan skripsi yang Mbak Nada tadi. Mbak Nada kan menggunakan SPSS versi 16 ya. Dan kemarin saya menggunakan SPSS versi 23. Nah, dosen pembimbing saya waktu itu menyarankan untuk menggunakan versi SPSS yang terbaru gitu. Jadinya saya menggunakan yang 23. Dan setelah saya uji data saya menggunakan kedua tipe SPSS ini, yang versi 16 dan versi 23, bahwa di versi 16 itu dia normal, sementara di versi 23 itu dia tidak normal. Nah, berarti ada kelebihan dan kekurangan sendiri dari setiap versi gitu. Untuk versi 23, kelebihannya dia fitur yang lebih baru, namun tingkat kenormalannya lebih sedikit gitu. Sedangkan untuk yang versi 16 dia tingkat kenormalannya itu lebih tinggi, namun dia menggunakan aplikasi yang menggunakan fitur yang sudah lama gitu. Jadinya sebaiknya menggunakan versi terbaru, tapi harus disesuaikan jumlah datanya gitu. Itu teman-teman mungkin masukan dari saya untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Titik ya yang sudah memaparkan hal tersebut. Bagaimana untuk yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Mau nanya boleh? Ya, silakan Teh Zumandia.
Bismillah, Teh. Saya Zumandia Ersat dari Ekonomi Syariah semester 7 dari STIP Bandung. Mau nanya, ada tips atau saran nggak sih buat kita yang belum ada kepikiran gitu buat skripsi? Ada gak gitu Teh? Rada ini nih, rada bingung. Gitu aja sih Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Zumandia yang sudah menanya. Mungkin Teh Nahda boleh ditanggapi. Tadi gimana nanyanya untuk yang pengen bikin skripsi gitu ya? Sebenarnya sarannya mungkin teman-teman yang sekarang lagi semester 7 atau yang mau menghadapi skripsi, lebih ke ini sih, teman-teman itu lebih menguasainya itu di teknikal seperti apa. Misalkan di metodenya seperti apa, teman-teman harus kuasai dari sekarang. Tadi kan saya menggunakan misalkan variabel intervening. Nah, teman-teman bisa juga dari sekarang pelajari kedua variabel atau beberapa variabel yang ada di yang bisa digunakan di skripsi gitu. Intinya teman-teman harus bisa menguasai semuanya sih, karena nanti pasti ketika teman-teman menghadapi skripsi itu akan jauh lebih lebih terjalnya itu akan lebih hancur lagi, bukan kerikil lagi yang teman-teman nanti akan hadapi, tapi udah benar-benar batu yang teman-teman harus hadapi gitu. Intinya kuasain materi yang sudah dibahas dari semester 1 sampai sekarang. Kemudian teman-teman harus rajin baca buku-buku yang nantinya akan membantu skripsi teman-teman gitu. Sesuai dengan pengalaman yang saya pernah lakukan gitu ya. Saya sebenarnya kritis membaca ya, kurang dalam membaca gitu. Tapi ketika ada hal yang akan membantu saya dalam meningkatkan skripsi, saya tertarik untuk membaca-baca buku yang nanti itu pendukungnya itu akan lebih banyak gitu. Jadi teman-teman dari sekarang coba rajin-rajin main ke perpustakaan mungkin, kemudian update tentang berita-berita tentang ekonomi saat ini, meskipun teman-teman dari syariah tadi ya, kayak Kak Titi juga dari syariah, terus tadi yang bertanya juga dari syariah, harus tahu juga tentang perkembangan ekonomi umum gitu. Kemudian juga dekati mungkin beberapa dosen yang sekiranya akan menjadi pembimbing, karena itu nanti benar-benar akan menolong teman-teman sampai teman-teman lulus. Intinya sih lebih menguasai beberapa materi, kemudian teori-teorinya seperti apa. Yang paling penting sih mentalnya harus dikuatin, itu sih paling. Karena kalau teman-teman teman-teman lemah dalam menghadapi skripsi, mungkin teman-teman nanti masuknya ke dokter gitu ya, bukan ke ruang sidang gitu. Itu sih yang lebih ke mungkin kesehatannya lebih dijaga aja gitu. Akal-akal sehatnya lebih diperankan dibanding emosi, egois dan lain-lain, karena pasti nanti itu benar-benar bakal banyak akan menghadapi beberapa rintangan. Itu bukan, tadi ya saya udah bilang, bukan kerikil lagi, tapi udah berbatu gede banget gitu yang teman-teman nanti akan hadapi. Lebih kuasain materi-materi aja sih gitu paling. Mungkin Kak Titi bisa menambahkan, Kak. Baik, saya akan menambahkan, mungkin jawaban saya mirip-mirip dengan Mbak Nada ya, terkait dengan tips-tips untuk mengerjakan skripsi. Namun sebagian besar kita ketika memulai untuk mengerjakan skripsi itu, hal yang kita bingungkan itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan judul gitu ya teman-teman. Kita sering bingung, sebenarnya kita udah kepikiran hal apa yang akan kita teliti, tapi judulnya itu kita bingung gitu. Judul yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, sebenarnya dalam skripsi itu hal yang pertama kita lakukan adalah bukan membuat judul teman-teman, tapi mencari masalah. Nah, dalam penelitian itu hal yang kita cari itu adalah masalah. Kita mencari masalah, tema. Setelah muncul sebuah masalah, kemudian akan memunculkan sebuah teori, akan menghasilkan sebuah tema yang diperoleh dari teori-teori sebelumnya gitu. Nah, terus bagaimana sih cara kita mencari masalah itu? Itu kan menjadi pertanyaannya.
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencari masalah ya teman-teman. Yang pertama, dengan cara membandingkan hasil penelitian sebelumnya atau hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya gitu teman-teman. Nanti misalnya di skripsi A hasilnya seperti ini, di skripsi B hasilnya seperti ini, hasilnya berbeda gitu kan. Jadinya kita nanti di sana itu terdapat sebuah gap gitu teman-teman, adanya perbedaan hasil. Jadinya sebenarnya yang itu yang seperti apa sih gitu, itu kan sudah menjadi sebuah masalah gitu teman-teman, adanya perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya. Itu yang itu cara kita mencari sebuah masalah gitu. Kalau judul itu bisa muncul setelah adanya masalah itu gitu. Saya terus terang dulu ketika menyusun skripsi itu, judul saya itu jadi ketika saya selesai mengerjakan latar belakang teman-teman. Nah, jadinya bagaimana cara saya menulis ataupun mengungkapkan masalah yang akan saya teliti, yang saya dari variabel-variabel yang sudah saya ambil gitu. Nah, kalau untuk judulnya itu tinggal dicopot-copot gitu dari masalah-masalah yang terjadi gitu. Bisa judul itu bisa terbentuk karena adanya gap dari masalah yang akan kita bahas gitu, yang akan ingin kita teliti. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin tambahan lagi ya, benar tadi yang Titi bilang gitu. Mungkin teman-teman di sini pernah ingat ya waktu teman-teman SD mungkin kelas 1 atau kelas 2 ketika guru menyuruh teman-teman untuk di mata pelajaran bahasa Indonesia kayaknya. Ketika guru menyuruh menyuruh kita untuk membuat cerita, pasti yang disuruh oleh guru adalah membuat judul. Nah, nanti ketika teman-teman menghadapi skripsi yang namanya atau membuat makalah, proposal yang namanya ketika kita akan membuat proposal, makalah atau skripsi yang namanya untuk membuat judul terlebih dahulu itu tidak berlaku gitu. Jadi benar tadi Kak Titi harus bisa melihat dulu masalahnya ini tuh apa sih gitu. Tadi yang ditanyakan itu dari ekonomi syariah gitu. Nah, harus tahu dulu nih yang ada di ekonomi syariah itu permasalahannya apa gitu. Yang akan nanti teman-teman akan memudahkan teman-teman nanti mencari solusinya seperti apa, kemudian hitungan data-datanya juga nanti pasti akan jelas. Jadi pastikan jangan sampai teman-teman bingung cari judul. Percuma kalau misalkan mau sebagus apapun judul teman-teman, kalau isinya tong kosong nyaring bunyinya itu akan percuma gitu. Jadi pastikan cari dulu masalahnya yang jelas, solusinya juga nanti pasti ada gitu. Yang akan ada pasti nanti dengan sendirinya, dengan dengan alurnya nanti judul itu pasti akan ketemu gitu. Mungkin gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudari Mendia? Apakah sudah cukup atau ada tanggapan yang lain? Cukup Teh. Makasih Teh. Ya. Bagaimana yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan atau baik ya, kita tutup saja sesi tanya jawab kali ini. Mungkin untuk terakhir kita dengarkan closing statement dari Teh Nahda terlebih dahulu. Kepada Teh Nahda, silakan. Closing statementnya apa ya? Mungkin buat teman-teman di sini yang sedang menghadapi atau yang akan menghadapi skripsi, rajin-rajin aja baca-baca buku, update juga tentang permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidang teman-teman. Kemudian juga siapkan mental dan iman yang kuat, karena nanti ujiannya bukan dari skripsi aja, tapi dari dosen-dosen juga, bahkan dari teman-teman juga gitu. Kemudian teman-teman jangan merasa berkecil hati gitu, yang
mungkin di sini ada yang masih kuliah tapi udah harusnya lulus mungkin gitu ya, yang namanya takdir dan nasib orang kan beda-beda gitu, jangan sampai kepanasan gitu. Apalagi ya mungkin intinya harus rajin-rajin aja sih gitu ya, harus rajin-rajin baca, kemudian sharing dengan teman-teman. Di sini teman-teman yang sudah bergabung mungkin beruntung gitu, atau yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan dari webinar ini mungkin akan lebih banyak ilmu yang teman-teman akan dapatkan, karena itu yang akan menjadi bekal buat teman-teman ke depannya gitu. Jadi nggak kosong gitu, ada gambaran harus seperti apa nanti aku melakukan atau mengerjakan skripsi. Kemudian buat teman-teman di sini yang sedang mencari pekerjaan, tetap semangat. Mau ngucapin juga selamat yang mungkin di sini ada yang baru lulus kuliahnya, selamat, semoga ilmu, kemudian gelar yang teman-teman dapatkan berkah dan ada dalam ridho Allah. Kemudian intinya harus saling sharing aja sih, saling berbagi. Sekecil apapun ilmu pasti akan bermanfaat gitu. Paling gitu aja sih. Mungkin terima kasih juga untuk teman-teman di sini, untuk Akang Teteh yang sudah menumpahkan ideologinya untuk membuat acara seperti ini. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengerjakan atau ingin menghadapi skripsi gitu, mengerjakan skripsi nanti. Mungkin gitu Teh, Kang. Terima kasih ya Teh Nanda. Semoga memang teman-teman atau kawan-kawan di sini jadi lebih semangat gitu untuk memulai mengerjakan skripsi. Nah, kemudian closing statement dari Mbak Titi Husnawati, padanya disilakan. Closing statement dari saya untuk teman-teman, untuk para pejuang skripsi, intinya tetap semangat, kerjakan setiap hari intinya. Maksudnya bukan mengerjakan dalam artian sampai lupa istirahat atau apa gitu. Intinya jangan sampai lalai gitu teman-teman, itu yang utama. Terus yang kedua, skripsi yang baik itu adalah bukan skripsi yang sempurna, tapi skripsi yang selesai gitu. Itu merupakan prinsip saya dari dulu ketika membaca skripsi. Jadinya tidak ada skripsi yang sempurna gitu teman-teman, intinya dia selesai, dia sesuai, itu adalah itu adalah sebuah final dari skripsi menurut saya. Nah, dan yang ketiga, dalam menyelesaikan skripsi intinya yang harus diimbangkan itu adalah pikir dan zikirnya teman-teman. Dalam artian percuma kita mengerjakan sebuah pengerjaan skripsi dengan cara sekuat tenaga, dengan cara berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak diiringi dengan berdoa, itu adalah merupakan suatu hal yang sia-sia. Jadinya imbangilah pikir dan zikir dalam melakukan setiap kebaikan, khususnya untuk menuntut ilmu, teman-teman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Mbak Titi Husnawati. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di room kali ini. Semoga kita semua setelah mengikuti Zoom kali ini tuh mendapatkan semangat bagi yang sedang mengerjakan skripsi atau menghadapi skripsi ke depannya gitu. Jadi mendapatkan suntikan giroh untuk segera mengerjakan skripsi yang memang harus kita hadapi. Mungkin dicukupkan dari saya, moderator. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Kang Rizal Samsul.